Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thayyib, kita kembali melanjutkan pembahasan materi kita khususnya di mata pelajaran Al-Hadits, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di muqaddimah kitab Az-Zakah. Kemudian kita sudah membaca tentang hadis beserta maknanya. Insyaallah di kesempatan kali ini yang sebenarnya materi kita untuk ujian tengah semester sudah selesai, tapi karena ini kita mengambil manfaat waktu dan kita memberikan faidah penting agar kalian bisa memanfaatkan waktu luang ini dengan sebaiknya, maka kita kembali melanjutkan materi kita. Kalaupun ada waktu yang lain, silahkan kalian gunakan untuk memurojaah, tapi ini kita untuk mengambil ifadah. Setelah selesai kita membahas tentang matan hadis, kemudian terjemahannya, hadis nomor 177 terkait dengan Az-Zakah, kita ke mufradat dan juga faidah-faidah penting yang terkandung di dalam hadis ini. Dan ini ada banyak sekali faidah-faidah yang insyaallah akan kita pelajari, khususnya di bab baru, yaitu bab kitab Az-Zakah. Sambil mengulang matannya, kita langsung masuk ke mufradat, setelah itu ke faidah. Adapun artinya, silahkan kalian untuk melihat di video yang telah Ustadz sampaikan di pertemuan yang lalu. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ilal Yaman, innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ata'u laka bidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Kita ke mufradat. Shadaqatun ay zakatun wa summiyatiz zakah shadaqatan li'annaha dalilun ala sidqi fil iman. Makna sedekah di sini adalah zakah atau zakat. Kenapa zakat disebut dengan sedekah? Karena zakat itu merupakan tanda bukti kebenaran tentang keimanan kita. Zakat merupakan tanda bukti apa? Kebenaran kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena kita apa? Beriman dengan rukun Islam ataupun rukun iman sebagai buktinya. Kemudian karoimu jam'u karimah ay nafisah, artinya berharga, sangat penting. Setelah itu kita masuk ke fawaid, faidah-faidah yang terdapat di dalam matan hadis tersebut. Aslu dinil Islam huwa syahadatut tauhidi. Pokok ajaran agama Islam adalah syahadat tauhid. Jadi maknanya, apabila seseorang ingin masuk agama Islam, syarat utamanya adalah mengucapkan kalimat tauhid, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faidah berikutnya, ba'atsal bu'uts war rusul ila atrafi dunya
min ajli tablighi risalatil Islam. Ba'tsul bu'uts war rusul ila atrafid dunya min ajli tablighi risalatil Islam. Ini semacam ada syariat untuk mengirimkan delegasi ataupun para utusan ke berbagai penjuru dunia untuk mendakwahkan, menyebarkan risalah pokok ajaran Islam. Jadi tidak ada masalah, karena di zaman Nabi sendiri beliau mengutus para sahabatnya sebagai delegasi untuk menyebarkan dakwah beliau, mengajak para raja dan para pimpinan suatu kaum agar mau memeluk agama Islam. Faidah yang ketiga, taujihul imami au naibuhu liman ba'athahu bima yuhaqqiqu maslahatal Islam wal muslimin. Ini kewajiban seorang pemimpin atau wakilnya memberikan arahan kepada orang yang akan diutus untuk mewujudkan maslahat agama Islam dan bagi kaum muslimin. Jadi para utusan tadi, delegasi, sebelum mereka berangkat untuk menyebarkan misi dakwah agama Islam dan maslahat bagi kaum muslimin, mereka mendapatkan semacam wejangan, arahan atau bimbingan terlebih dahulu dari para imamnya, dari para pemimpinnya. Zaman tersebut sesuai dengan nas hadis ini adalah yang memberikan bimbingan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang diutus kebetulan adalah Mu'adz bin Zaman radhiyallahu anhu. Faidah berikutnya yang keempat, annahu yanbaghi lid-da'i an ya'rifa ahwalal mad'uwin. Selayaknya bagi seorang dai, orang yang akan berdakwah, untuk mengetahui kondisi keadaan tabiat orang yang akan didakwahinya. Ini syarat penting, karena bagi seorang dai yang ingin dakwahnya diterima di tengah-tengah masyarakat atau dia kehadirannya diterima, maka dia harus mengetahui dulu kondisi mereka, keadaan mereka, watak mereka, dan tabiat mereka. Tanpa mengetahui hal ini mungkin agak sulit, karena ini termasuk dari fiqhul waqi', mengetahui kondisi seseorang atau jamaah atau masyarakat yang akan diajak untuk memeluk agama Islam atau untuk didakwahi. Berikutnya, anna da'wah ila dinil Islam takunu bid-da'wah ila ifradillahi bil ibadah wa bisyahadat li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birisalah. Dakwah untuk menyebarkan agama Islam itu hakikatnya adalah dakwah untuk menyeru kepada tauhid. Tauhid untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam beribadah ataupun menyembahnya. Kemudian yang kedua, mengajak mereka untuk bersaksi bahwasannya nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membawa risalah tersebut. Jadi intinya memperkenalkan kepada mereka, masyarakat atau kaum yang didakwahi, tentang pentingnya beribadah kepada Allah dan orang yang membawa risalah dari ajaran agama Islam tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya di dua kalimat ini, mengenalkan kepada Allah, beribadah kepadanya, dan mengenalkan kepada yang membawa risalah agama Islam tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidah berikutnya, annal mar'a la yud'a ila sholati illa idza haqqaqa syahadatain. Sesungguhnya seseorang itu tidak diwajibkan untuk mendirikan sholat kecuali setelah orang tersebut mewujudkan dan mengakui makna hakikat dua syahadat tadi. Kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid, dan kesaksian terhadap orang yang membawa risalah tauhid yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh langsung untuk disuruh sholat, disuruh untuk mengerjakan sholat, tidak. Harus memastikan orang tersebut
paham akan makna Islam, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu baru apa? Untuk diajari agar dia bisa apa? Melakukan tata cara ibadah, diantaranya sholat. Berikutnya, anna mujarradat talaffudzi bisyahadataini yakunu dukhulan fi dinil Islam. Agar seseorang bisa masuk ke dalam agama Islam, syaratnya cukup untuk melafadzkan atau mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat. Ini. Berikutnya, annal wajiba khamsu shalawatin fil yaum wal lailah wa anna ma zata ala dzalika falaysa wajiban. Yang wajib bagi orang yang setelah memeluk agama Islam untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari dan semalam. Dan adapun yang lebih darinya itu bukan suatu kewajiban, itu hanya semacam apa? Ibadah sunnah atau nafilah. Tapi yang wajib adalah sholat 5 kali dalam sehari dan semalam. Berikutnya, waqad ukhidha min hadzal hadits adamu wujubi sholatil id wal kusuf wa nahwihima. Dan sebagian dari para ulama mengambil kesimpulan sebuah hukum bahwasannya tidak mewajibkan bagi orang yang baru masuk Islam untuk melakukan sholat hari raya dan juga sholat gerhana dan yang lainnya. Yang diwajibkan adalah apa? Sholat 5 hari dalam sehari semalam ini saja, khusus bagi mereka yang baru mengenal Islam. Faidah berikutnya, bayan anna zakata minal faraid, penjelasan bahwasannya di antara kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin apabila mereka benar-benar masuk ajaran agama Islam, atau bagi orang yang paham tentang agama Islam, adalah untuk mengeluarkan zakat. Penjelasan akan zakat itu sebuah kewajiban, sebagaimana apa? Sholat, sebagaimana puasa, sebagaimana haji. Dengan syarat apa? Bagi orang yang mampu. Faidah berikutnya, anna zakah innama tu'khadhu minal aghniya. Sesungguhnya zakat itu diambil dari kelebihan harta orang-orang yang kaya. Ikhtalafal fuqaha fil muradi bil aghniya. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang maksud orang kaya di sini. Di antara mereka ada yang mengatakan fahaddathu ta'ifatun bidananir muayyanah. Sebagian dari mereka memberikan semacam apa? Batasan dengan apa? Beberapa dinar tertentu. Orang yang memiliki apa? Harta berupa uang dinar-dinar tertentu. Kemudian yang kedua, man yastakfi bi nafsihi fi ma'isyatihi wa ma'unatihi an ghairihi. Orang yang sudah merasa cukup dalam menjalani ma'isyahnya, kehidupannya, dan bisa dengan pekerjaannya itu memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa apa? Meminta-minta dan tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Artinya apa? Dia memiliki pekerjaan, kehidupannya cukup tanpa setiap hari harus meminta, maka dia termasuk orang yang kaya. Dan pendapat yang ketiga, man malaka nisaban wa hadha huwa qaulul jumhur wa wal adhar, yaitu orang yang memiliki harta genap dalam apa? 1 nisab atau sudah memenuhi syarat untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang lebih apa? Kuat. Syaratnya berarti apa? Dia memiliki harta tapi sudah memasuki masa nisab, atau dalam keterangan yang lain sudah lewat 1 tahun. Dan harta tersebut bukan harta yang misalnya apa? Sangat urgen, wajib, tapi apa? Harta kelebihan yang walaupun tidak digunakan, orang tersebut sudah merasa
cukup. Tapi kalau dibutuhkan karena orangnya itu fakir, kemudian dia memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetap juga tidak dinamakan dengan nisab. Tentunya ini terkait dengan masalah fikih ya. Adapun pelajaran kita hanya fokus di al-hadis. Tayyib. Sampai di sini dahulu pembahasan kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan kosakata-kosakata penting. Barangkali ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya kalimat faturaddu ala fuqaraihim, maknanya apa? Kesimpulannya apa? Setelah itu tu'khadu min aghniyaihim fa iyyaka wa qaraima amwalihim wattaqi da'watal madlum. 5 lafaz hadis ini penting karena terkait dengan apa? Hikmah ataupun faedah yang terkandung di dalam matan hadis. Bukan berbicara mengenai misalnya tadi ini perbedaan ulama ataupun di bidang fikih. Tayyib. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas sebelum kita masuk ke hadis yang baru. Kita cukupkan materi kali ini. Naktafi bihadzal liqa. Aqulu qouli hadza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.